Beliau adalah saat ini ya Head of Center for Innovation and Collaboration, PPM Management, dan seterusnya. Panjang banget sih Dok, jadi baca sendirilah ya. Dan terakhir ini beliau juga sangat aktif menjadi juri ya, juri di berbagai award. Yang terakhir di Koransindo, apresiasi inovasi Koransindo, IDX Channel Innovation Award. Kemudian ini adalah educational background beliau, Doctor of Science in Management dari ITB, kemudian Magister Management Degree dari PPM, Bachelor Degree dari ITB. Kemudian saat ini masih aktif menjadi Head of Center for Innovation and Collaboration. Berarti ini siap kolaborasi dengan Eminet, saya pikir. Ya, mantap, mantap. Ya, ini adalah profil dari Dr. Wahyu. Ternyata ini ada 10 halaman ya teman-teman. Nggak usah dibaca semua, Mbak. Ya, nah, saya nggak baca, tapi mungkin teman-teman bisa langsung lihat saja. Beliau juga pernah juga sebagai franchisee satisfaction and loyalty survey ya, Alfamart, retail berarti ya. Waduh, panjang juga nih. Nah, ini dia market research and consumer behavior. Ini yang penting juga, nanti kita gali lebih lanjut. Consumer decision making process on purchasing. Bener aja kan, ini 10 halaman kan nih. PMKG ya. Consulting experience-nya. Kemudian sebagai public speaking juga. Saya teruskan ya karena 14 halaman ternyata, maaf, bukan 10 halaman. Jadi saat ini pun sebagai Certified Kompetensi Asesor BNSP Jakarta, beliau juga di IMA Chapter DKI. Ini sama Pak Sopan berarti ya Pak ya? Iya, betul. Oke. Pernah di Markplus, Ethnographic Marketing Markplus. Ini sama Abi berarti kalau Markplus. Iya. Nah, ini artikel-artikel yang beliau tulis, sudah masuk Scopus ya. Scopus itu menjadi satu, apa istilahnya, buat para akademisi ini sangat bergengsi sekali ya. Karena ini levelnya level dunia, karena teman saya sekarang banyak juga profesor dari luar. Oh gitu ya Mbak. Kemudian konseptor and judge, sebagai konseptor and judge IDX Channel Innovation Award, IDX Channel TV. Ini sama Mas Aditya ya, di IDX ya. Kemudian, ya. Podcastnya juga bisa beliau sangat aktif juga ternyata di podcast. Jadi bisa teman-teman dengarkan atau di-subscribe sekalian. Nah, ini penting nih, waspadai ekspresi suara menentukan karir Anda. Okay. Dan beliau pun pernah sharing di Festival Entrepreneur Indonesia waktu itu, tahun pada saat di Kitos ya, 2018 ya. Masih ingat sampai sekarang. Ya. Demikian perkenalan singkat Dr. Wahyu Setiobudi. Nanti kita ulik lagi lebih lanjut. Silakan Dr. Wahyu, bisa dimulai sharingnya. Saya share screen dulu, Mbak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Diah dan teman-teman dari komunitas Genpro ya, ini ya. Genpro dan Eminet ya. Bukan Mas, Eminet ya. Ya. Komunitas Eminet, semuanya yang saya banggakan, saya cintai. Dan sekarang yang pertama-tama saya ucapkan salam kenal dulu untuk semuanya. Tadi kalau dilihat dari CV-nya panjang ya, memang itu kalau untuk teman-teman yang di consulting itu butuh kredensial. Jadi biasanya memang kita panjang-panjang. Tapi kalau untuk komunitas ini ya enggak lah, kita kan sahabat saja. Jadi nggak perlu dibaca semua. Dan saya merasa bahwa itu kalau di
brosur yang disebarkan itu kan ada tulisan narasumber ya. Ya mungkin jangan dipandang sebagai narasumber. Saya dipandang saja sebagai teman sharing, teman bincang gitu ya. Sehingga apa yang saya sampaikan ini jangan dijadikan rujukan, tapi dijadikan sebagai bahan diskusi. Nah ini jadi proses ini yang ingin saya coba untuk supaya harapannya di depan itu tidak terlalu tinggi, tapi ya kita berdiskusi bersama-sama, saling membagi pengalaman gitu ya, supaya kita bisa saling bertumbuh. Dan ini saya hargai sekali acara ini karena di sela-sela orang semua punya pesimisme yang tinggi, kemudian ada yang di rumah gabut, nggak punya pekerjaan gitu kan. Ini teman-teman di Eminet masih mau kumpul, masih mau diskusi, ini luar biasa. Nah, saya diajak di sini, saya merasa bersyukur sekali. Nah, yang kedua saya juga berterima kasih karena diajak di sini saya jadi mikir untuk membuat bahan baru gitu ya. Jadi bahan ini adalah bahan yang fresh saya bikin khusus untuk pertemuan ini. Mudah-mudahan bisa jadi satu bahan diskusi kita ya. Mudah-mudahan ini adalah bahan yang baru banget. Nah, teman-teman sekalian, saya akan memberikan bahan pemikiran terkait dengan apa yang disebut dengan pandemic. Pandemic ini adalah sesuatu yang memang sudah ada di tempat kita dan tidak bisa dihindari dan sudah ada di depan mata sehingga kita perlu mengantisipasi. Nah, ini saya coba untuk melihat. Nah, saya akan coba untuk lihat dari angle bisnis strategi karena memang itu yang bisa saya lakukan ya. Nah, ini coba kita lihat dulu yang pertama, Bapak sekalian. Pertama-tama kita coba untuk melihat, kita mengupdate dulu sampai sejauh mana keadaan kita sampai saat ini. Ini kalau saya di rumah sudah hampir 2 minggu lebih, kita lihat dari grafik kenaikan jumlah kasusnya, itu corona ini memang tinggi sekali. Sekarang udah 1.677, ini per 1 April hari ini saya cek tadi 1.800 kurang 10, jadi 1.790. Ya. Tinggi sekali kasusnya dan tingkat kematiannya itu fatality rate-nya itu tinggi sekali. Di banyak tempat itu fatality rate-nya itu 2% sampai 3%, di Indonesia ini sekarang adalah 10,8%. Nah, itu sesuatu yang sangat berbeda di tempat lain. Nah, banyak orang punya penjelasan gitu ya terkait dari mungkin jumlah orang yang dites terlalu sedikit sehingga fatality rate-nya itu tinggi. Nah, kemudian dibikinlah pemodelan segala macam, tapi yang jelas kita lihat adalah bahwa jumlah penderita di Indonesia ini sebenarnya tinggi sekali. Nah, namun demikian kita cukup berbangga bahwa pemerintah itu memiliki tindakan-tindakan ya yang sudah direncanakan dan sudah disiapkan untuk bisa menangani keadaan darurat ini. Yang pertama, pemerintah sudah berkomitmen, realisasinya belum ya, masih berkomitmen untuk punya sekitar 405 triliun yang dialokasikan untuk melawan COVID-19. Itu sudah lumayan lah langkah-langkah yang disiapkan. Artinya ini menjadi perhatian pemerintah dan kita bisa mengharapkan bahwa penyebaran virus itu tidak dilepas bebas. Kalau dilepas bebas itu berarti tanpa kontrol. Nah, tapi kalau dengan adanya intervensi maka dia akan bisa lebih memiliki skewed curve ya, kurvanya itu agak lebih landai. Kira-kira begitu. Ini kita update per 1 April. Nah, pertanyaan yang muncul kemudian adalah sebenarnya sampai kapan sih keadaan ini akan jalan terus? Ya, ini yang kita coba selalu lihat seperti itu. Nah, kalau kita lihat rekan-rekan sekalian, ini adalah survei yang dilakukan oleh McKinsey, yang sebelah kiri ini. McKinsey mencoba untuk melihat peta virus COVID ini dibandingkan dengan virus-virus yang lain. Ada cacar air, ada polio, ada MERS, SARS, kemudian influenza, dan seterusnya. Banyak virus yang dicoba untuk dipetakan di sini. Kalau kita lihat di sini, kita lihat COVID itu ada di tengah. Artinya kalau kita lihat yang sebelah kanan, itu sebenarnya adalah reproduction number atau kecepatannya dia menyebar. Kemudian dia menginfeksi orang lain. Nah, kalau di sebelah bawah ini adalah fatalitas atau tingkat kematian yang ditimbulkan oleh virus ini. Kalau kita lihatnya sebenarnya virus COVID ini ada di tengah-tengah sini nih. Artinya fatality index-nya itu sebenarnya nggak terlalu tinggi. Kalau yang tinggi itu adalah di sekitar medium sini ya. Kalau kita lihat di sini ada smallpox, ada MERS itu jauh lebih tinggi dan Ebola itu lebih parah lagi. Dia udah mentok kanan ini di atas 15%. Nah, kalau kita lihat dari penyebarannya pun sebenarnya nggak terlalu tinggi ya. Dia masih di bawah MERS, di bawah measles ya, di bawah polio, sekitar di sini.
Jadi sebenarnya kalau dilihat dari si virusnya sendiri, itu COVID itu tidak penyebarannya itu cenderung ya medium, fatality index-nya itu sebenarnya rendah. Nah, kalau begitu apa yang kemudian membuat dia jadi luar biasa rame? Karena yang membuat rame adalah karena dia adalah virus yang baru. Nah, karena virus yang baru, maka belum ada orang yang memiliki imunitas. Karena tidak ada memiliki imunitas, maka yang terjadi adalah virus ini akan cepat menyebar. Kalau beda dengan virus yang sudah lama, kalau virus yang sudah lama, itu kita mengenal istilah yang kita sebut dengan herd immunity. Herd immunity adalah imunitas yang dimiliki oleh banyak orang, sehingga virus itu akan dipenjara di dalam komunitas yang sudah imun. Artinya begitu satu orang ada yang terkena polio, misalkan di Indonesia, karena banyak orang sudah imun terhadap polio, maka dia akan tidak bisa menyebar, karena dipenjara oleh sosial. Gitu. Nah, COVID ini imunitasnya nggak ada karena COVID ini ada bentuk baru, sehingga imunitas orang itu belum ada, sehingga kalau satu orang bertemu orang lain sama-sama akan terinfeksi. Nah, apa masalahnya? Kalau yang terinfeksi jumlahnya banyak, 2% dari banyak ini yang berbahaya. Kalau 1 juta terinfeksi, ya kalau 1 juta, berarti 200.000 orang yang, 20.000 orang yang meninggal dunia, itu kan luar biasa besar. Nah, artinya sebenarnya yang berbahaya dari COVID ini adalah penyebarannya itu. Sehingga nanti pada suatu titik, kenapa disebut sebagai self-limited disease adalah pada suatu titik ketika orang sudah mulai imun, kita lihat tadi adalah fatality rate-nya 2%, berarti dari 100 orang, 2 meninggal, yang 98 itu survive. Yang 98% ini akan punya imunitas, sehingga kalau dia terkena virus lagi, dia tidak akan mudah sakit. Sehingga ya namanya herd immunity. Nah, pada waktu herd immunity sudah lebih dari 70%, ini virus akan nggak bisa nyebar lagi, sehingga dia akan diminishing kemudian mati. Nah, jadi begitu. Jadi keadaan seperti ini itu tidak akan bertahan terus-menerus. Ada endingnya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah endingnya kapan? Nah, gitu. Nah, kita lihat. Paling tidak ada sekitar 5 research yang sudah dilakukan untuk menilai atau memprediksi kira-kira ending dari pandemi ini berapa lama. Kalau di Indonesia, saya mengamati ada 5 research ya, 4 research, yang 2 dilakukan teman saya, yang 2 lagi dilakukan oleh temannya teman saya. Gitu. Yang 2 ini, satu dari ITB, satu dari UI, itu relatively sama mereka hasilnya. Nah, satu yang ini agak berbeda, itu dari UGM, karena di UGM cuma mengatakan maksimum 6.000 yang terinfeksi. Nah, tapi kalau yang dari UI dan ITB, saya rasa klop sepakat dengan satu riset lagi dari Inggris. Ya. Nah, kita lihat, saya ambil aja yang dari UI, Bapak-Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, bisa dilihat di tabel yang sebelah kanan ini. Kalau kita lihat, ada 3 skenario yang akan terjadi kalau menurut teman-teman dari UI. Yang pertama, ini skenario pertama yang landai begini. Ini adalah peak-nya itu sekitar 500 cases per hari. Ini puncaknya itu tanggal 16 April. Itu kalau dengan case pertama yang di bawah ini. Nah, ada case kedua yang biru. Ini adalah case kedua, itu adalah peak-nya 1.400-500 per hari, dengan peak-nya itu puncaknya pada tanggal 2 Mei. Nah, yang ketiga, ini yang merah, ini adalah peak-nya itu adalah tanggal 4 Juni. Jadi kalau kita lihat di sini, teman-teman sekalian, ini ada tiga prediksi ya. Yang pertama, bukan prediksi, prediksi model, 3 model. Yang pertama adalah kalau dilakukan upaya ketat untuk contain, ya, untuk mengendalikan. Itu terdiri dari yang pertama adalah karantina yang ketat, social distancing yang ketat. Jadi orang tuh nggak jalan-jalan, nggak ngumpul-ngumpul. Gitu. Yang kedua itu loose distancing, jadi sudah dilakukan, tapi orang masih ngiter-ngiter. Gitu ya. Yang ketiga ini kalau dibikin bebas, yang ini dibikin bebas atau sangat kecil efektivitas dari pengendalian, itu akan terjadi yang merah ini. Nah, teman-teman sekalian, kalau yang merah, hijau yang bawah ini kayaknya Indonesia enggak, ya, kita nggak akan mungkin bisa melakukan pengendalian dengan sangat ketat sehingga orang itu nggak keluar rumah seperti yang dilakukan misalkan oleh Korea Selatan, dilakukan oleh Jepang dan Italia sekarang ya. Sebelum Italia yang dulu nggak bisa, Italia yang sekarang di lockdown total gitu ya. Kita nggak akan mungkin bisa yang biru. Kemarin aja saya di kompleks saya sudah ditutup total ini, nggak boleh keluar, nggak boleh masuk.
Tapi saya dengar kemarin masih ada dangdutan di RW atas itu kan. Jadi dangdutan masih jalan gitu. Jadi kayaknya nggak mungkin. Jadi skenario terbaik adalah yang biru atau yang merah ini. Mungkin kita di tengah-tengah sinilah, di tengah-tengah sini. Jadi proyeksinya mungkin peak-nya itu antara 2 Mei. Nah, sampai akhir awal Juni sekitar sinilah. Mungkin kalau kita ambil tengahnya di sini ya. Jadi peak-nya itu adalah akhir Mei, awal Juni. Itu baru peak-nya. Nah, dengan buntutnya, maka kalau kita Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Berarti akan sampai ke Q3, awal Q3 itu masih ada ya. Pandemi ini masih ada rasanya. Kalau orangnya mungkin sudah mulai normal ya, tapi rasa pandeminya itu sebenarnya masih akan ada. Nah, ini yang kita coba untuk lihat dari kapan. Jadi kalau kita lihat, kita jangan melihat ini sebagai satu fenomena yang panjang, yang akan terus-menerus, enggak, pasti akan ada endingnya. Pertanyaannya sekarang adalah ketika semua itu berakhir, bagaimana posisi kita? Kan badai itu biasa ada di laut ya. Masalahnya adalah setelah badai itu kita masih bisa mendayung pulang atau enggak kan gitu kan. Nah, ini yang sebenarnya kita coba untuk lihat di dalam konteks pendekatan strategi kita. Nah, sekarang bagaimana cara terbaik bagi kita untuk menyikapinya? Nah, ini saya coba untuk sedikit kasih konsep ya, mudah-mudahan nggak terlalu membingungkan. Jadi gini, ada seorang ahli dari IBM, namanya Dave Snowden. Ya, Dave Snowden ini dia bukan sekedar ahli teknologi, tapi juga dia adalah filosof ya, di bidang teknologi dan juga manajemen. Dia melihat setiap pengambilan keputusan dalam dunia manajemen itu bisa dibagi menjadi 4 konteks. Ya. Jadi Cynefin itu bahasa Inggrisnya adalah habitat. Habitat itu adalah suatu ekosistem di mana kita hidup. Adalah bahwa keputusan itu bisa ditempatkan di dalam suatu konteks tertentu. Ya. Konteksnya ada 4. Yang pertama adalah konteks yang kita sebutkan obvious context. Ini yang sebelah kanan bawah. Ya. Obvious itu apa? Obvious itu adalah suatu konteks pengambilan keputusan di mana variabel yang terlibat di dalam pengambilan keputusan itu sederhana. Jadi kalau kita ngambil keputusan, variabelnya itu sederhana, sebab dan akibatnya itu simple, itu obvious, jelas. Maksudnya itu gimana? Maksudnya gini, kalau kita naik lift, terus kita pencet nomor 2, pasti liftnya berhenti di lantai 2. Itu jelas. Nah, jadi pengambilan keputusan kita mudah. Kalau kita mau berhenti di lantai mana, tinggal dipencet lantainya. Jadi itu obvious contact. Nah, contoh di dalam manajemen, kalau kita bicara pabrik. Pabrik itu ada konsep ban berjalan. Nah, ban berjalan itu adalah obvious. Kenapa? Karena urutannya jelas tuh. Habis masuk bahan baku, pindah ke molding, habis itu masuk ke dempul, baru cat, dan seterusnya. Sehingga kalau ada permasalahan atau ada kesalahan, kita bisa tunjuk di mana kesalahan itu ada. Jadi jelas kenapa, karena hubungannya sebab akibat itu linear. Nah, suatu masalah atau suatu pengambilan keputusan itu bisa masuk ke komponen yang namanya complicated, yang di atas ini. Ya. Complicated terjadi pada waktu pengambilan keputusan itu berada pada konteks yang variabel yang terlibat itu banyak, tapi masih terprediksi. Ya, jadi contohnya seperti apa? Contohnya seperti tubuh manusia. Tubuh manusia ini variabelnya banyak, tapi dia masih terprediksi. Kalau ada orang misalkan sakit sakit MAH gitu ya. Oh, ini dikasih obat MAH, tapi nggak bisa Pak. Dia soalnya ada diabetes juga. Berarti dia nggak boleh telat makan, tapi nggak boleh makan kebanyakan. Karena jadi semua ini adalah saling bergantung, tapi bisa dipredik oleh orang yang ahli. Dia bisa dianalisis, bisa diprediksi. Itu kita sebut dengan konteks yang complicated. Nah, jadi kalau obvious tadi adalah simple, sebab akibat sederhana, variabel yang terlibat sedikit. Kalau di complicated, itu variabel yang terlibat banyak, tapi bisa diprediksi. Nah, yang complicated itu akan berubah menjadi kompleks apabila ada variabel yang punya probabilitas. Jadi variabel yang terlibat dalam keputusan banyak, dan variabel itu punya probabilitas. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika variabel manusia dimasukkan. Manusia itu adalah variabel yang paling probabilitasnya paling tinggi, karena itu unpredictable. Jadi manusia itu adalah entitas manajemen yang jadi
begitu faktor manusia masuk, itu jadi kompleks. Jadi kalau misalkan kucing, itu di sini ada kucing, di sini taruh ikan asin. Itu kucing pasti mendatangi ikan asin. Itu kalau kita bikin riset, itu mungkin tingkat kepercayaannya, confidence levelnya itu mungkin 98%. Hanya 2 kucing mungkin yang tidak mendekati ikan asin, ya kan? Tapi kalau manusia itu prediksinya itu sulit sekali. Suatu teori behavioristik yang paling advance itu hanya bisa memprediksi kira-kira sekitar 43%. Itu kita sebut dengan ada teori namanya the model of goal-directed behavior. Itu hanya bisa memprediksi sekitar 43% dari perilaku manusia. Artinya yang 67 itu masih sulit sekali diprediksi. Nah, ini adalah variabel yang sifatnya kompleks. Jadi begitu kita bicara perusahaan dalam entitas manusia, itu sudah mulai kompleks. Nah, yang kompleks ini akan berubah menjadi chaotic environment, artinya tidak bisa diprediksi, apabila di situ melibatkan satu adalah digital. Konsep digital itu menyebabkan sesuatu itu jadi sulit diprediksi, karena penyebarannya itu tidak jelas, atau fenomena sosial yang besar. Makanya kita sekarang Pak Jokowi menetapkan luar biasa berskala besar, pembatasan sosial PSBB berskala besar. Suatu yang sifatnya sosial, skalanya besar, itu chaotic. Nah, jadi ini chaotic itu artinya apa? Chaotic itu artinya saya tidak bisa bahkan memahami variabel apa yang mungkin terlibat. Contoh misalkan. Contoh, dari semua artis TikTok yang gerakannya itu sama, kenapa kok bawa TikTok itu yang terkenal? Itu orang nggak bisa, kalau dilihat dari bentuknya sama, gerakannya sama gitu ya, tapi kenapa dia bisa terkenal sementara yang lain enggak? Ya. Nah, ini chaotic. Di dalam dunia digital, siapa yang terkenal itu jadi sulit sekali diobservasi. Nah, ini kenapa ini saya coba sajikan, Bapak-Ibu sekalian, rekan-rekan, supaya kita bisa memahami bahwa memang sulit sekali mengambil keputusan di dalam era chaotic. Jadi Anda jangan merasa sendirian. Kalau misalkan sulit mengambil keputusan, itu biasa, banyak temannya. Jangankan Anda ya, yang di corporate besar, punya consulting 5-6, semuanya internasional, itu juga pusing sekarang. Karena keadaan ini benar-benar tidak terprediksi. Ya. Bulan lalu ketika kita mungkin awal tahun lalu ya, ketika kita masuk ke tahun 2020, siapa sih yang bisa memprediksi bahwa Indonesia itu bakal semua orang di rumah seperti sekarang? Nggak ada. Semua prediksinya bagus. Bahkan anggaran pendapatan itu sangat optimistik ya oleh pemerintah. Nah, ini sekarang kita sudah mulai terjadi depresi terhadap seluruh prediksi rencana anggaran. Nah, itu terjadi berarti artinya ada chaos di sana. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini saya coba untuk set up di awal bahwa kalau di dalam obvious context, Anda punya istilah best practices, atau kita sebut dengan praktek terbaik. Ada yang bikin bagus, contek sebaik-baiknya, Anda akan jadi bagus seperti dia. Itu namanya obvious. Itu hanya berlaku di obvious context. Kalau di dalam complicated, Anda tidak punya yang namanya best practices. Anda hanya bisa mencari namanya good practices, yang cukup baik saja. Nah, kalau di dalam complex environment, itu kita mencari namanya emergent practices. Sesuatu yang muncul baru, kita tiru. Nah, di dalam chaotic environment, ini yang istimewa. Dalam chaotic environment, tidak ada emergent practice, yang ada adalah novel practices. Novel practices itu adalah sesuatu yang Anda hanya bisa temukan untuk Anda sendiri, dan tidak bisa dikopi oleh orang lain, karena kalau dikopi, itu beda hasilnya. Nah, contoh ini ya, kalau kita lihat sekarang, Panji Petualang Channel di YouTube. Itu kan dia ngejar-ngejar hewan, ngejar-ngejar ular, dimain-mainin gitu kan. Sekarang mungkin subscribernya udah lebih dari 7 juta, 8 juta tuh. Nah, channel yang kayak begitu tuh banyak setelahnya. Tapi kan nggak seperti dia. Artinya ada sesuatu yang unik, yang kalau ditiru orang tuh nggak bisa. Itu namanya novel. Hanya bisa dilakukan oleh Anda, ditemukan oleh Anda, dan hanya berlaku untuk Anda sendiri. Nah, ini kita sebut dengan chaotic environment. Nah, rekan-rekan sekalian, kita akan coba untuk itu, kemudian kita mengantarkan kita pada slide berikutnya. Kok nggak bisa. Nah, kalau begitu kaitannya dengan bisnis seperti apa? Nah, kalau kita bicara bisnis, teman-teman sekalian, strategi dalam bisnis itu bisa dianalogikan dengan suatu perang. Ya, kalau perang itu untuk bisa memenangkan suatu peperangan, Anda minimal harus memperhatikan 4 hal. Yang pertama adalah diri sendiri, kekuatan diri. Ini Sun Tzu mengatakan, barang siapa mengenali
lawannya, dia akan bisa memenangkan pertempuran. Berarti satu diri sendiri, yang kedua lawan. Jadi siapa diri kita, siapa lawan kita. Nah, dalam konteks bisnis, maka kompetitor lawan kita ya. Kalau diri kita berarti perusahaan kita. Yang ketiga, kita harus memperhatikan terrain. Terrain itu adalah medan pertempurannya. Ya. Jadi apakah berbukit, apakah landai, apakah padang, apakah berair, itu perlu diperhatikan. Ya. Jadi satu adalah memperhatikan diri sendiri, yang kedua adalah memperhatikan musuh, lawan, yang ketiga memperhatikan terrain, tempat kita bertempur, dan keempat itu adalah memperhatikan climate kalau zaman dulu, suhu iklim. Nah, kalau zaman sekarang, climate itu bisa dianalogikan dengan satu situational factors, apa yang terjadi pada saat ini ya di dalam medan pertempuran itu, sehingga itu bisa digunakan untuk advantage kita. Ya. Nah, jadi 4 hal ini, teman-teman sekalian, ada basis dari strategi. Ingat bahwa yang namanya bisnis strategi itu sebenarnya belajar dari military strategy. Zaman dulu banyak perang, jadi orang bisnis belajar dari bagaimana orang perang itu bikin strategi peperangan. Makanya ada, kalau Anda belajar strategi bisnis, ada defense, ada flanking attack, ada frontal attack, macam-macam ya, ada gerilya kayak gitu ya. Nah, itu semua belajarnya dari mana? Dari strategi militer. Tapi dalam perjalanannya itu perang itu jarang di dunia itu. Jadi sejak Perang Dunia II itu ada perang tapi sedikit-sedikit, nggak skalanya besar. Sehingga ilmu perang itu nggak berkembang. Ilmu bisnis itu berkembang. Karena setiap hari ada bisnis. Peperangan bisnis kan terjadi setiap hari, di mana aja. Nah, akhirnya ilmu perang bisnis berkembang, ilmu strategi perang militer itu belajar dari bisnis. Makanya kalau sekarang Anda mengatakan lihat ada strategi perang namanya proxy war, gitu ya. Itu sebenarnya dulunya mengadopsi dari apa yang terjadi dalam dunia bisnis. Nah, kembali pada topik tadi, jadi ada strategi, kalau kita bicara strategi, maka ada tujuan, ada diri sendiri, ada musuh, ada terrain, ada tempat, ada climate atau situational factors. Nah, sekarang, teman-teman sekalian, apa yang terjadi pada dunia kita sekarang dengan adanya pandemik, itu berarti ada change, ada perubahan pada situational factors. Situational factors. Nah, jadi yang terjadi adalah kita itu punya landscape bisnis yang berubah. Nah, apa yang berubah? Yang pertama adalah orang-orang sekarang ada di rumah. Ya, di rumah. Mungkin tidak semuanya, tapi sudah higher proportion, sudah proporsi yang besar di market yang disitulah tempatnya duit. Middle class. Middle class itu sekarang lebih banyak stay at home. Kemudian ada economic slowdown karena orang di rumah, maka spendingnya ditahan, confidence index-nya dia turun, tidak ada spending, sehingga kemudian perputaran ekonomi slowdown karena konsumsi drop, ya. Konsumsi drop, production drop, terus kemudian dikasih relaksasi pajak, berarti pajaknya drop, maka in total ekonomi akan turun, economic slowdown. Yang kedua adalah capital market anjlok. Ya, sekarang udah terjun bebas, IDX ya. Bukan cuma Indonesia, Amerika juga jatuh. Ya. Kemudian digital connectivity naik, karena seperti kita aja nggak pernah silaturahmi, cuma saya sering silaturahmi sama Abi Darwis di traktir soto. Kalau sekarang kita bisa lewat digital, nggak bisa nyoto, gitu kan. Tapi sesuatu yang dulu itu nggak pernah kita jalankan, sekarang itu kita jalankan. Artinya ada new behaviors yang muncul. Ini perlu kita lihat, Bu sekalian. Yang keempat, selama 1 tahun ini, government akan fokus pada fighting virus itu. Artinya apa? Pikirannya pemerintah itu akan banyak digunakan untuk memikirkan itu. Makanya rencana pindah ibu kota baru, omnibus law, itu nanti masih akan jadi prioritas kesekian ya untuk dijalankan, apalagi dieksekusi ya, di tataran strategi aja mungkin belum dipikirin ya, karena semua sekarang sedang ngomongin virus ini. Dan mungkin kalau lihat dari prediksi tadi mungkin akan sampai ke sekitar bulan Agustus ya. Kalau Agustus berarti tinggal 4 bulan. Berarti tahun ini sebenarnya pada dasarnya sudah sangat tidak efektif untuk government. Nah, keempat adalah supply chain atau rantai pasok kita itu terbatas. Karena masuk Jakarta sulit, keluar Jakarta sulit. Ya, nanti kalau ternyata kemarin konsepnya karantina wilayah, maka yang terjadi adalah rantai pasok ini akan bermasalah. Itu belum yang
import. Ya, yang produk barangnya import itu udah lebih sulit lagi karena misalkan dari China segala macam ditutup. Amerika itu saat ini sudah jumlah kematiannya itu sudah hampir lebih dari China ya. Jadi ini termasuk salah satu juga yang perlu kita perhatikan. Di press production pasti kita akan didorong untuk menurunkan level produksi karena kalau kebanyakan produksi nanti warehouse-nya kita juga banyak, finish good-nya tidak bisa disalurkan, serta distribusi juga masih bermasalah, jadi akan di-press. Nah, dan banyak lagi ini bisa kita yang mungkin belum terprediksi sekarang, nanti baru kita ketahui pada waktu ini jalan. Ya, tapi yang jelas teman-teman sekalian, ini adalah suatu kenyataan yang kita mesti lihat, pertimbangkan di dalam kita merencanakan bisnis kita 1 tahun ke depan, bahkan mungkin akan shaping our business landscape mungkin dalam 3 atau 4 tahun, jangka menengah atau jangka panjang. Kita akan coba lihat nanti kira-kira bentuknya seperti apa. Nah, ini ada salah satu film favorit saya, Hunger Games. Udah pada nonton belum ya ini? Kayaknya udah nonton lah. Ini pernah nonton, kalau belum nonton ya nonton dulu. Mumpung di rumah, Netflix kan dibuka ya, jadi bisa nonton. Di dalam Hunger Games ini ada orang-orang dikumpulin, terus disuruh pokoknya kalian silahkan mau ngapain saja. Nah, yang masih hidup, terakhir 1 orang jadi menang. Mereka boleh saling berantem gitu, nanti yang terakhir menang gitu ya. Nah, di Hunger Games ini ketika dimulai itu yang pertama-tama di tengah kota itu dibikinlah satu shelter yang isinya senjata-senjata gitu. Terus mulai itu orang pada rebutan senjata. Nah, ketika orang rebutan senjata, ada beberapa orang yang nggak ikut rebutan senjata, tapi malah kabur, lari ke hutan. Nah, di situ disebutkan bahwa di dalam kondisi seperti itu, ketika orang itu berebut, malah berperang, dan seterusnya, itu siapa yang berhasil menjadi yang selamat terakhir, 1 orang yang nggak mati terakhir itu adalah orang yang pandai survival, bertahan hidup di hutan, bukan malah yang ikut perang di tengah itu. Nah, jadi dalam konteks situasi yang chaotic tadi, sangat chaos, itu bukan orang yang berkompetisi ketat tuh yang bisa menang, tapi adalah orang yang bisa mengatur survival dengan mode survival, bisa bertahan hidup di dalam lingkungan yang sulit. Jadi kalau kita misalkan ada orang yang tadi yang ikut perang di tengah-tengah center of battle area itu, nanti dia mungkin bisa menang dalam pertempuran itu, tapi mungkin terluka. Terluka itu bisa infeksi. Jadi pada waktu yang lama dia mati duluan, bukan karena kalah pertempuran, tapi karena infeksi gitu ya. Nah, jadi di dalam konteks bisnis ini bisa kita ambil pelajaran bahwa di dalam situasi chaotic seperti sekarang ini, siapa yang paling pandai melakukan survival, bisa mengatur cash flow, ya, mengatur operation pada level yang paling irit, itu nanti dia yang akan bisa survive di dalam konteks ini. Nah, ini kita coba untuk lihat. Nah, ini salah satu strategi yang bisa dilakukan. Nah, jadi kalau begitu apa yang bisa dilakukan, Bapak sekalian, rekan-rekan? Kalau kita tanya pada semua konsultan yang ada, bagaimana nih prediksinya? Tidak ada satupun yang bisa memprediksi dengan tepat. Itu nggak ada. Karena mereka sendiri juga kaget bahwa ada pandemi yang demikian hebat. Ini baru mulai muncul sekitar Oktober, ramenya. Sekarang baru nyampe Indonesia, globally dia sudah sekarang sudah hampir semua tercover, 186 negara. Artinya tidak terprediksi oleh siapapun. Nah, jadi kalau diminta oleh orang yang bisa melakukan prediksi yang deterministik, apa yang harus saya lakukan? Jawabannya pasti nggak ada yang berani. Nah, dalam konteks seperti ini, yang bisa dilakukan dalam konteks strategi adalah melakukan yang namanya skenario planning. Apa itu skenario planning? Skenario planning adalah satu dengan beberapa tahap ya. Yang pertama satu adalah melihat apa yang mungkin, skenario yang mungkin terjadi ke depan. Jadi ada pilihan kira-kira A, B, apa C yang mungkin terjadi. Ini yang pertama. Yang kedua, kita mesti punya indikator. Nah, kalau begitu yang terjadi mana, Pak? A, B, apa C? Nah, ini kalau misalkan kita bagi 3, itu probabilitasnya masih 33% semuanya. Kan gitu ya, kalau 3 ya. Maka kita perlu punya instrumen untuk bisa melihat kira-kira yang mana yang terjadi. Dan instrumen itu kita perlu
update sepanjang waktu. Jadi ada indikator pemenuhan skenario. Nah, ini yang kita sebut dengan skenario planning. Baru yang ketiga kita mitigasi. Artinya kita mencoba untuk jika skenario-nya A, apa yang kita lakukan? Jika skenario terjadi B, apa yang dilakukan? Jika skenario C, apa yang dilakukan? Nah, pertanyaannya kan, mana yang terjadi A, B, atau C? Maka sudah ada measurement, dan measurement itu perlu dilihat sepanjang waktu. Sehingga bisa cepat berubah. Nah, ini yang pertama. Jadi skenario planning. Yang kedua adalah menjamin agility. Agility adalah kecepatan kita di dalam merespon. Jadi teman-teman sekalian, dirumahkan sekarang itu artinya adalah mendorong manusia untuk kembali pada menghilangkan keakuannya. Yang tadinya sombong merasa bisnisnya bagus, ternyata bisa digoncang hanya dalam satu fenomena saja. Artinya apa? Anda mesti kembali untuk melihat bahwa kita tidak bisa hanya melakukan sesuatu itu sama terus. Perlu ada agility. Kita perlu sadar bahwa sekarang itu the new normality adalah bergerak. Nah, bergerak ini penting sekali buat kita supaya kita terus bisa melihat kecepatannya. Sehingga apapun yang terjadi perlu kita antisipasi ya dengan cepat berdasar pada indikator itu. Nah, sekarang skenario-nya bagaimana? Saya punya dua pendekatan. Yang pertama saya akan coba pakai dulu pendekatan yang paling populer di seluruh dunia yang dipakai sekarang oleh McKinsey. McKinsey itu adalah konsultan pertama yang mengeluarkan analisis terkait dengan pandemi ini. Dia lihat ada tiga skenario. Yang pertama adalah quick recovery, cepat sembuh. Ya. Cepat sembuh itu artinya kita nggak sampai di Q2. Jadi dunia ini akan mencapai heal points itu sampai Q2. Jadi Juni, kira-kira Juni itu semua sudah beres. Nah, kalau dengan skenario quick recovery, itu kira-kira ekonomi dunia itu akan turun 2,5 sampai 2%. Artinya, kalau sampai 2%, itu hanya 1% di bawah pertumbuhan tahun lalu. Tahun lalu itu kita 3% sudah dihitung resesi. Nah, sekarang kalau sampai 2% berarti lebih rendah dari resesi. Tahun lalu Indonesia tumbuh 5,02. Tahun 2018 5,1 ya. Jadi artinya 5,17 turun jadi 5,02. Nah, ketika ekonomi dunia itu 3%. Nah, kalau tahun quick recovery berarti dunia tumbuh sekitar 2%. Nah, mungkin kita terdepresiasi sekitar 3 atau 3% lah, nanti 3%. Nah, jadi kita 3%, dunia sekitar 2%. Mungkin itu prediksi quick recovery. Tapi quick recovery itu mensyaratkan ada suatu tindakan yang betul-betul sistematis, masif, sehingga tidak terjadi prahara ekonomi yang besar di Indonesia. Ya. Nah, nampaknya Indonesia itu nggak akan quick recovery, karena sekarang aja kita lihat dolarnya sudah 16.700 ya. Harga minyak drop terendah selama 13 tahun. Ya. Saham juga jatuh. Nah, kayaknya mungkin quick recovery nggak sampai segitu. Mungkin kita akan yang nomor 2, global slowdown. Di skenario global slowdown ini, itu GDP dunia itu jatuh di antara 1 sampai 1,5%. Ya, ini akan menurunkan tensi ekonomi dunia. Nah, tapi kira-kira demand-nya Mei dan Juni itu akan mulai bergerak lagi. Ya, tapi turunnya cukup besar, 1 sampai 1,5. Saya mungkin lebih cenderung ke sini ya. Mungkin kita akan 1 sampai 1,5% dunia ya. Indonesia mungkin sekitar 3% juga. Nah, yang keempat ini adalah pandemic and recession. Ini ketika virusnya benar-benar tidak terkendali, ini bisa tumbuh hanya sekitar 0,5% ya di dunia. Nah, ini 3 skenario dikeluarkan oleh McKinsey & Company ya. McKinsey kita tahu dia punya reputasi global sehingga datanya diambil dari seluruh dunia. Nah, saya tertarik untuk membuat prediksi saya sendiri. Jadi kalau kita lihat, saya punya skenario planning versi saya sendiri. Saya mencoba untuk membagi jadi 2. Sebentar. Jadi saya membagi menjadi 2. Sorry. Yang pertama adalah kalau kita lihat di sebelah kiri ini adalah recovery time. Sebelah kiri adalah recovery time. Yang ke bawah ini behavioral shift. Saya coba untuk membagi menjadi dua dimensi. Yang pertama adalah kecepatan recovery. Kecepatan recovery ini sangat ditentukan oleh yang pertama kemampuan pemerintah untuk mengendalikan virus. Yang kedua adalah insentif yang diberikan pemerintah itu seberapa baik dia bisa tepat sasaran pada titik-titik yang bisa mengangkat perekonomian. Ini bisa slow, bisa fast. Ya.
Nah, berikutnya yang sebelah bawah ini adalah behavior shift. Seberapa jauh perilaku konsumen itu berubah. Kita tahu sekarang bahwa konsumen itu dirumahkan sehingga mereka lebih digitally literate. Ya. Tadinya nggak pernah pakai Zoom. Makanya kemarin Zoom sempat mengeluarkan surat bahwa dilarang menggunakan HD meeting, high density, karena bandwidth-nya penuh. Ya, itu sama sekali nggak dikira. Karena tadinya kan memang orang juga jarang pakai Zoom. Ya. Nah, sekarang semua pada pakai Zoom sehingga ini bandwidth-nya kurang. Nah, ini terjadi behavior shift. Tadinya, ini saya sudah banyak sekali dihubungi oleh teman-teman dari berbagai macam penyelenggara seminar kayak gitu untuk over. Jadi dari biasanya seminar meetingnya bertatap muka, sekarang udah dipindah ke online. Artinya sudah mulai bergeser. Ada pergeseran behavior shift. Nah, seberapa besar behavior shift itu? Ya, satu itu. Nah, yang kedua juga misalkan konsumen sekarang banyak yang secara romantis ya, itu melihat adanya pergeseran ke arah green concern. Oh, ternyata kalau orang itu nggak pergi ke kantor, udara jadi enak ya. Terus kemudian ada gambar sungai di Venice jadi bersih, banyak ikan-ikan muncul, ada dolphin di situ, angsa-angsa balik. Oh, ternyata green itu bagus, berarti ada consideration lari ke green. Ini kalau behavior-nya itu big, ya. Nah, ada shift behavior small, ya itu udah nggak kerasa aja kayak di Indonesia mungkin ya udahlah pokoknya gitu aja, balik lagi nanti begitu masuk ya balik lagi seperti awal. Berarti itu small behavioral shift. Nah, ini ada 4 skenario yang bisa kita lihat, teman-teman sekalian. Kalau behaviornya small dan terjadinya fast, itu hiccup aja. Hiccup itu cegukan, gitu kan. Loh, ini apa ini? Ada wabah ya? Gitu ada. Habis itu balik lagi normal aja gitu ya. Nggak akan kerasa gitu. Ini skenario pertama. Nah, bisa jadi behavioral shift-nya itu small tapi slow. Nggak ada perubahan perilaku di dalam memilih produk, tidak ada di dalam preferensi produk seperti itu. Tapi ekonomi ini berjalan panjang. Itu berarti kita sebut sebagai maraton. Anda mesti siap-siap, napasnya mesti panjang. Tapi proses bisnis tetap jalan seperti biasa, tidak perlu ada perubahan proses bisnis. Nah, ada yang behaviornya itu small, big, tapi fast. Terjadilah lompatan, ada transformasi yang cepat sekali, ya, transformasi yang cepat sehingga perilaku pelanggan itu berubah dan ini perlu ditangkap ya oleh kita dalam perubahan proses bisnis. Ini saya sebutnya Ninja Warrior. Anda tahu ya itu game Ninja Warrior itu kan lompat sini, lompat sana, harus sangat agile, ya. Nah kalau dia shift-nya itu big tapi slow, berarti dia jangkanya panjang dan kita harus mencoba untuk lompat-lompat gitu. Nah downhill biking. Ini saya coba untuk lihat skenario planning. Nah di Indonesia seperti apa? Kira-kira ya. Dari keempat skenario ini mungkin kalau saya lihat dari sisi recovery time-nya mungkin kita akan medium, ada segini, cenderung ke slow. Jadi antara recovery time slow, tapi behavior shift kita di Indonesia itu mungkin akan sedikit. Kenapa? Karena kita tahu bahwa yang mendorong ekonomi adalah kelas menengahnya itu ada di level yang sekarang memang concern dengan virus, tapi tetap aja ekonomi Indonesia itu masih lebih besar di bawah, ya volume ekonominya. Capital di atas, tapi volume ekonomi konsumsinya ada di level bawah. Nah, sekiranya mungkin kalau kita lihat di Indonesia mungkin akan tetap ada di ini. Jadi Anda siap-siap mungkin antara marathon atau downhill bike-nya mungkin ada sekitar sini ya, tengah-tengah sini. Jadi siap-siap untuk nafasnya panjang. Nah, sudah mulai memikirkan kira-kira apa peluang yang bisa dilakukan di dalam konteks digital ini. Nah, ini kita coba untuk lihat. Kalau gitu strategi true explore-nya seperti apa? Yang pertama adalah maintain liquidity, cash flow itu penting. Nah, hati-hati sekarang cash flow dipegang bagus-bagus, ya. Ini waktunya belum bisa kita tentukan. Mungkin kalau sampai Juni, gini, di Indonesia itu kekuatan perusahaan itu cash flow sekitar 3 bulan. Nah, jadi kalau misalkan ini lebih dari 3 bulan itu mungkin akan banyak perusahaan yang sangat kesulitan, ya. Jadi ini penting sekali. Yang kedua, proportional operation. Tutup full rugi, buka full juga rugi. Nah, jadi kita coba untuk lihat operation itu pada level yang proporsional, yang pas dengan mekanisme pasar. Kalau diperlukan, Anda bisa lakukan ekspansi market pada kelas tertentu yang bisa misalkan dijangkau menggunakan digital gitu. Tapi jangan yang
perlu investasi yang gede. Jadi ini kita coba untuk proportional operation. Nah, yang ketiga adalah efficiency at a higher level. Efisiensi itu harus betul-betul sangat ketat sekarang itu. Nah, jadi kalau Anda bisa lihat yang nggak penting-penting dipotong dulu, ya, kayak misalkan mungkin training itu ya penting untuk meningkatkan kapasitas, tapi kan nggak dalam jangka waktu pendek. Anda bisa alihkan misalkan ke digital atau ke online. Nah, nanti suruh aja nanti kita bikin lagi sesi-sesi kayak begini untuk diskusi. Nah, teman-teman dari SDM di perusahaan bisa ikut mendengar. Itu kan sudah bisa mengalihkan dengan yang lebih murah. Nah, efisiensi bukan hanya di level tenaga kerja aja di dalam produksi, misalkan pemilihan raw materials, cari yang tetap berkualitas tapi dengan efisiensi yang lebih rendah. Kemudian cara layout pabrik, ini adalah saatnya untuk kita redesign lagi, mumpung kita masih ada dalam tahap slowdown, supaya nanti kalaupun dia beroperasi maksimum lagi, mesinnya itu sudah bersih, sudah turun mesin. Yang keempat adalah digitally adapt. Ya, digital bukan hal baru, bahwa digital itu secara luas lebih murah, ya. Digital marketing itu lebih murah. Kemudian digital meeting juga lebih murah. Work from home lebih murah, nggak usah nyediain listrik segala macam, nggak usah nyediain makan siang. Iya. Yang keempat adalah cash-based business model. Jadi kita coba untuk ciptakan bisnis model yang basisnya itu cash. Contohnya misalkan gini, seminar itu salah satu contoh model bisnis yang basisnya cash. Artinya ketika kita bikin seminar, orang bayar dulu, baru kita nyewa venue, bayar bahan segala macam, itu kan setelah ada orang membayar. Nah, ini sesuatu yang sifatnya itu cepat, ya. Stabilize supply chain ini berbahaya kalau kita tidak amankan supply chain. Nanti pada waktu supply chain ini kadang-kadang putus, kenapa? Putus karena satu, mungkin jaraknya kita nggak bisa tempuh, ada constraint. Yang kedua, kalau pembelian kita nggak cukup banyak, suppliernya juga kan di sana kesulitan juga, ya. Tiba-tiba perusahaannya mati. Nah, ketika perusahaan di sana mati, ketika kita sudah hidup dan kita mau produksi lagi, sana nggak bisa ngirim karena sudah nggak ada. Berarti mulai dari sekarang harus distabilisasikan. Kalau sana kira-kira Anda lihat kesulitan, sudah mulai cari diversifikasi supplier. Nah, yang keempat adalah connect and empathize with the customer. Nah, jangan lupa untuk terus-menerus berhubungan dengan customer. Kasih insight, kasih telepon, disapa, supaya nanti pada waktu memang sudah ada kembali pada kondisi yang normal, Anda sudah punya rencana penjualan, rencana untuk masuk konsumen dengan produk yang baru atau dengan servis yang baru atau dan seterusnya. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Saya bisa dikontak di nomor ini, dan yang sebelah kiri itu IG Instagram account saya, yang kanan itu website, jadi bisa di sana. Kira-kira begitu Mbak dia sharing dari saya, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan walaupun sedikit bisa memberikan sebagai bahan untuk ngobrol. Untuk diskusi ya, lebih lanjut. Baik, terima kasih. Kita langsung tanya jawab atau tadi ada pertanyaan di chat ya? Pertanyaannya. Silakan. Oh gitu. Pertanyaannya mau lewat chat ya? Ya, pertanyaan silakan kita buka 3 penanya dulu, silakan lewat chat atau langsung, silakan 3 penanya. Wah, banget. Ya, silakan. Oke, Mas Ihsan, silakan Mas Ihsan. Boleh langsung aja. Oke. Di-unmute dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Wahyu. Pak atau Mas nih? Mas aja ya. Mas aja. Ya. Mas, terima kasih insight-nya dan materinya. Alhamdulillah memberikan pencerahan. Pertanyaan saya satu. Yang Mas saya sampaikan barusan sampelnya di terakhir itu adalah model bisnis, kayak model bisnis case-nya itu lebih ke seminar gitu ya. Kebetulan teman-teman juga sekarang banyak yang buka seminar di Zoom dan lain sebagainya. Ya, kalau bisnisnya seperti itu, kalau bisnis kami di bidang industri, saya sebut saja fashion, seperti apa yang harus dilakukan konkretnya gitu, Mas? Tadi ada supply chain dan lain sebagainya. Kira-kira arahannya seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya. Ada Coach Fahmi. Coach Fahmi, mohon izin. Terima kasih ini. Silakan. Senang ikut menyimak. Ya, selamat tadi datang, belum disapa. Coach Fahmi ini kalau melihatnya saja sudah semangat sampai ke sumsum tulang. Silakan langsung dijawab dulu yang pertanyaan pertama dari Mas Ihsan. Mas Ihsan, terima kasih sekali pertanyaannya. Ya, betul sekali. Jadi bisnisnya kan macam-macam ya, dan tidak semua model bisnis itu bisa berbasis pada cash management tadi ya. Yang pertama kalau industrinya fashion itu sekarang kan sebenarnya tidak terlalu terdampak dari sisi yang datang. Memang sekarang kalau saya lihat dari berbagai macam strategi yang tadi sudah disampaikan, itu memang yang harus masuk adalah digitally adapt sama tadi connect with customers. Karena kalau kita lihat sekarang, kalau misalkan kita ada fashionnya itu kita punya tempat yang sifatnya fisik. Traffic-nya kan sudah berkurang ya, traffic-nya berkurang. Jadi kita di dalam model funnel strategi itu attract-nya itu drop. Kalau attract-nya drop, yang bisa kita maksimalisasi hanya retain atau pembelian ulang, repurchase. Maka yang paling penting konteks dalam konteks fashion adalah bagaimana kita bisa melakukan proses mengelola customer base kita yang sekarang untuk mereka bisa beli lebih banyak. Nah, inilah pentingnya teman-teman sekalian, kalau pada waktu masih belum paceklik, itu kita membangun database pelanggan. Nah, database pelanggan ini kadang-kadang suka kita tidak prioritaskan tuh. Kalau kita membangun seakan-akan kalau kita belinya banyak, itu sudah bagus gitu. Kita dorong terus pembelian di level apa. Padahal yang menjadi harta kita itu sebenarnya di dalam bisnis itu adalah database sebenarnya. Nah, jadi pada waktu teman-teman sekalian misalkan buka toko atau buka lapak gitu ya, ketika ada orang beli, catat tuh alamatnya di mana, kemudian Instagramnya apa, kita gunakan hubungan atau relationship itu yang bisa berkelanjutan. Disapa sebagai seorang, di manusia, kan? Sehingga itu penting sekali. Nah, ada penelitian yang kita sebut dengan Bucket Theory of Marketing, itu mengatakan, ini penelitian dari AMA ya, American Marketing Association, itu mengatakan bahwa kalau kita melakukan retensi, itu retensi pelanggan itu 5 kali, attraction itu 5 kali lebih mahal daripada retention. Artinya menarik pelanggan baru itu 5 kali lebih mahal daripada mempertahankan pelanggan lama. Nah, ini yang penting untuk diketahui. Jadi dalam konteks fashion yang bisa saya sarankan adalah yang pertama coba gali lagi pelanggan-pelanggan yang sudah lama. Karena pelanggan yang sudah lama itu yang sudah punya hubungan baik dengan kita, itu secara selera dia sudah terbukti dia cocok. Artinya kalau dalam funnel itu sudah di ujung. Nah, tinggal bagaimana kita tadi connect, empathize. Jadi kita nyambung, empathize, kita pahami butuhnya apa lagi, nah berbasis dari itu kita kembangkan produknya. Nah, kita dorong lagi ke sana melalui digital. Saya rasa itu Mas Ihsan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Coach Dr. Fahmi akan menyampaikan dulu. Atau ada satu pertanyaan lagi nih yang kita mau jawab. Dari Pak Bambang. Pak Bambang Sutopo menanyakan bagaimana untuk lembaga pendidikan atau sekolah formal ke depannya. Karena sekarang sekolah di rumah. Iya. Ya, saya sudah mulai dari berapa tahun lalu, 10 tahun lalu. Oh, iya. Ya, silakan. Mbak Diah ini selalu selangkah lebih maju dibanding yang lain. Nah, sekarang baru percaya ya, Mbak, orang ya? Baru percaya. Saya seminggu lalu itu menulis di koran Sindo, itu dimuat judulnya begini, Corona dan Transformasi Digital yang Dipercepat. Jadi di dalam tulisan itu begini Mbak, teman-teman sekalian, saya berargumen bahwa zaman dulu orang itu memprediksi bahwa yang namanya transformasi digital itu jalannya akan evolutif. Dia sifatnya staging. Makanya IBM itu mengeluarkan IBM Digital Transformation Maturity Index. Jadi pakai indeks ada stage 1 infrastrukturnya dulu. Nanti stage 2 baru aplikasinya, habis itu operasinya, habis itu bisnis modelnya, baru culture-nya dan seterusnya lah gitu, ada staging. Tapi
kasus corona ini itu membuktikan pada kita bahwa sifat transformasi digital itu bisa jadi bentuknya nggak staging, tapi dia bentuknya lebih mirip kayak Big Bang. Jadi dia ada satu fenomena, kemudian dia akan diadap. Terutama yang paling terasa adalah dunia pendidikan. Karena sekarang hampir semua itu menggunakan online. Nah, artinya apa? Kalau begitu, yang dulunya merasa tidak pernah, ini gurunya anak saya aja, yang kelas 4 SD, sekarang sudah mulai belajar Zoom. Artinya, yang tadinya tidak terjangkau oleh teknologi, sekarang sudah mulai berusaha menggunakan. Nah, dari menggunakan trial, itu ada repeat. Kalau ada repeat, nah kita bisa memprediksi bahwa dunia pendidikan itu 5-6 tahun ke depan, bahkan mungkin 3 tahun ke depan, ini akan jadi satu monumental fenomena yang akan merubah translate digital style, education style, yang tadinya hanya tatap muka, menjadi minimal hybrid. Nah, jadi kalau tadi ditanya oleh Pak Bambang, terima kasih Pak Bambang Sutopo, dalam konteks pendidikan, mungkin kita mengalami nanti dalam waktu tahun ini akan terjadi format hybrid di dalam pendidikan. Nah, karena pemerintah juga sudah mengeluarkan mandat untuk mendorong online, bahkan program online sekarang sudah diperbolehkan full online untuk S1, dan jadi sudah mulai dari SMA, SMP, SD, SMP sudah mulai nanti akan ada konsep hybrid. Saya rasa ini tidak bisa ditahan. Gitu. Baik, terima kasih. Kita buka 3 pertanyaan lagi, silakan. Bisa diketik atau langsung. Dari mana aja nih? Dari Mas Anwar dari Solo. Ya, Mas Cahyo, silakan Mas Cahyo, Cahyo Pramono. Baik, terima kasih. Assalamualaikum semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Medan, nggak usah saya tunjukkan videonya, terlalu ganteng saya. Baik, izin. Di kampung saya di Medan, hari ini sudah 14 hotel berbintang, bintang 1 sampai bintang 4 tutup. 100% tutup gitu. Terus teman-teman saya yang di hospital industry, travel agent, semuanya nggak ada transaksi sama sekali. Kemudian yang di kuliner, hampir semuanya tutup, kecuali yang melayani satu persatu online dengan jumlah yang sangat sedikit gitu. Kira-kira dengan prediksi waktu yang panjang seperti itu, selain kami mulai memainkan online, apakah ada cara lain kira-kira Mas Wahyu? Terima kasih. Halo, ya. Begini, Pak Cahyo, terima kasih sekali atas informasinya ini, yang memberikan pada kita pandangan bahwa memang ini sedang dalam proses naik. Kalau di dalam kurva ini memang sedang jalan, ya. Puncaknya itu nanti seperti tadi sudah disampaikan, nanti ada beberapa skenario tergantung dari bagaimana pemerintah ini melakukan pengawalan, ya, pengendalian. Jadi nanti naiknya akan tetap seperti itu. Nah, tadi pertanyaan dari Pak Cahyo, bagaimana kita bertahan gitu ya, kalau kita selain dari hanya mengakses lewat digital. Ya memang pilihannya nggak banyak, Pak. Karena kalau nanti, jadi ini dua sisi timbangan. Kalau pemerintah melakukan lockdown secara ketat, ini yang sekarang lagi rame kan, apakah akan lockdown atau karantina wilayah, atau keadaan darurat sementara, atau di tengah-tengah, atau sekarang bukan ini, bukan itu ya, bukan aja gitu kan. Ini sekarang jadi rame di perdebatannya. Tapi ini sekarang bukan lockdown, tapi rasa lockdown kan gitu kan. Nah jadi kalau ini yang dilakukan sebenarnya begini, ini akan terkena pada imbasnya pada semua. Maka saya mungkin walaupun ada banyak pro dan kontra, saya mungkin mencoba untuk berada pada pemikiran dari pemerintah ya, pemerintah. Karena pemerintah itu harus mengamankan sebagian besar kepentingan Indonesia. Misalkan gini, ambillah dari prediksi kita dengan pengendalian yang optimal misalkan gitu, itu kita terdampak itu mungkin sekitar 2 juta orang misalkan. Dari 2 juta orang ambillah 2% mungkin sekitar 40 ribu misalkan gitu ya, korban jiwa. Nah itu adalah korban jiwa yang muncul karena penyakit COVID kan gitu ya. Itu satu elemen saja.
Nah, kalau kemudian ekonomi itu akan ditutup, didorong dengan lockdown total, misalkan seperti yang dilakukan di berbagai negara, itu efeknya itu mungkin yang dari lockdown-nya itu akan bisa terjadi bisa terjadi kerusuhan. Orang ditaruh di rumah, nggak punya makanan, dia bisa menjarah. Terjadilah krisisnya bukan hanya krisis kesehatan, tapi juga krisis sosial. Krisis sosial itu akhirnya mendorong ada nanti krisis politik. Krisis politik nanti akan mendorong krisis ekonomi makin turun. Nah, yang meninggal jadi makin banyak. Jadi meninggalnya itu bukan cuma karena penyakit, tapi karena kerusuhan sosial, karena kerusuhan ekonomi yang makin dalam dan makin panjang. Jadi oleh karena itu saya sangat bisa memahami walaupun kalau setuju itu ada pro dan kontra, tapi saya bisa memahami apa yang diambil oleh pemerintah. Dalam arti kata, kalaupun misalkan ada korban, kita cari korban yang paling sedikit. Dari mana? Dari yang sakit aja, gitu. Tapi ekonomi jangan sampai terdampak. Kalau misalkan karena cuma total kan 2% sebenarnya. Nah jadi ini mencoba untuk melihat itu. Nah jadi kalau pertanyaan Pak Cahyo tadi, apa yang bisa saya lakukan? Yang di tahap awal ini memang nggak ada yang bisa dilakukan. Karena ini nanti akan terjadi semuanya close. Kalau Bapak bisnisnya adalah bisnis di real yang membutuhkan traffic, ya pasti nggak ada. Nah, kita mau berpindah bisnis, kita nggak punya platform untuk berpindah bisnis di bisnis baru. Membangun platform butuh waktu. Nah, sehingga di awal ini memang kita coba untuk hibernate dulu, sehingga tapi kita bersiap-siap untuk nanti masuk ke era di mana ini sudah mulai ada demand kembali. Nah, tadi makanya saya menyebutkan di dalam konteks ini adalah operasinya harus proporsional dengan yang mungkin bisa diambil sekarang di dalam waktu yang dekat. Nah, kemudian cash flow-nya mesti dijaga. Terus kemudian kita juga tadi mengawal supply chain dan mengawal customer. Customer ini jangan sampai lepas. Kenapa? Karena kita kelihatan hibernate-nya terlalu ketat. Tadinya customer jadi ngerasa ini perusahaan sebenarnya masih ada apa enggak. Jadi pada waktu nanti mereka balik lagi, mereka mau nyari supplier juga mereka bingung apakah dia akan ke kita lagi atau mungkin juga kompetitor akan masuk lebih dahulu. Nah, jadi customer tetap dijaga, supply chain tetap diawasi sehingga pada waktu nanti benar-benar sudah mulai operate tidak terganggu seperti sebelumnya. Saya rasa itu Pak Pramono. Jadi mohon maaf saya tidak bisa memberikan Anda harus melakukan ini itu supaya terjaga gitu pendapatannya. Karena memang ini harus diakui ini adalah sesuatu yang memang force major ya dari semua yang ada. Nah, tadi Mas Wahyu, boleh satu lagi Mas Wahyu? Silakan Mas. Grafik tadi tidak mempertimbangkan potensi lebaran ya. Potensi lebaran itu kan secara ekonomikal akan terjadi perubahan gitu. Grafik yang awal tadi yang Mas sebutkan dengan dalam 3 opsi itu gitu. Kira-kira apakah yang bakal terjadi dengan situasi Ramadan dan lebaran itu dalam konteks pasar? Ya, begini Pak, kalau yang tadi di semua pemodelan yang dilakukan, semua pemodelan yang dilakukan oleh center-center pemodelan itu biasanya sudah memasukkan variabel pandemiknya sendiri, kemampuan pemerintah untuk mengendalikan, berapa investasi yang digelontorkan oleh pemerintah dalam konteks pengendalian, efektivitas pengendalian, dan yang terakhir adalah seasonal, Pak. Seasonal itu sebenarnya sudah masuk di situ karena itu kan di-match-kan dengan pola grafik perkembangan yang normal. Jadi itu dibandingkan antara kondisi pandemik dengan kondisi normal. Memang kelihatan bentuknya smooth gini karena memang digunakan untuk memberikan ilustrasi. Kalau kita mau lihat per hari ya begini Pak, dia bisa naik turun begitu. Kayak seperti harga saham itu kan naik turun. Tapi kan dalam jangka panjang kita bisa lihat grafiknya itu ada curve fitting namanya, di-fitkan supaya kelihatan. Jadi kalau tadi apakah sudah mempertimbangkan lebaran, pola seasonalnya sudah masuk Pak. Mungkin namanya bukan mempertimbangkan lebaran, tapi pola seasonal dari pembelian masyarakat. Baik, terima kasih banyak. Matur nuwun sami-sami Pak saya. Ya, baik, terima kasih Mas Cahyo. Sebelum ke Pak Hafidin, ini ada pertanyaan dari Mas Andri. Bisnis saya apotek. Saat ini memang tiba-tiba omsetnya melonjak, tapi tentunya tidak boleh lengah. Khawatirnya kondisi ini hanya sementara. Kira-kira apa saja yang perlu diperhatikan agar saya tidak terjebak dalam zona nyaman ini? Ya, ini salah satu yang alhamdulillah ya. Walaupun di apotek itu ada senangnya ada susahnya ya. Senangnya karena omsetnya naik, susahnya karena terpapar. Jadi memang harus diwaspadai supaya sehat. Ya. Yang pertama kalau harus bagaimana supaya tidak terlena. Yang pertama yang saya sarankan Pak Hafidin adalah
perlu diperhatikan dulu kesehatan dari tenaga kerja. Itu juga salah satu hal yang penting. Karena yang namanya tenaga kerja itu kan bekerja untuk kita, ya. Terus kemudian dia adalah faktor produksi, sehingga kita juga perlu memperhatikan dari sisi imunitas. Berarti harus ada suplai tambahan. Mungkin kalau dia kerjanya lebih banyak, tadinya sehari melayani 1.000 orang, kalau sekarang melayani 2.000 orang, berarti harus ada tambahan yang kita perlu perhatikan. Nah, jadi tenaga kerja itu perlu diperhatikan. Dan yang kedua tadi, kalau kita lonjakan ini kan cuma bukan sementara. Saya melihat ada trennya naik karena ini ada tren masyarakat semakin concern pada kesehatan. Justru yang sekarang dilakukan adalah meningkatkan buffer. Jadi buffernya itu makin ditingkatkan, tambah channel lagi supaya Anda, kan kalau ada, kan gini, transaksi itu terjadinya kan ada pertemuan antara demand sama supply lewat kanal. Nah, sekarang gini, kalau demand-nya naik, supply-nya kecil, maka tidak terjadilah transaksi. Ada namanya lost sales. Nah, kalau demand-nya tinggi, supply-nya tinggi, tapi channel-nya kecil, ya ini juga nggak jalan, karena nanti kejepit di tengah. Ya, makanya channel-nya harus diperbesar, kemudian supply-nya dijamin supaya ada, nah kemudian sehingga ini ada match transaksi itu. Jadi yang perlu dilakukan adalah yang pertama mengamankan channel. Channel itu dari mana? Kalau sekarang punya apotek hanya orang datang, bisa nggak sekarang kita rubah ditambah dengan delivery, misalkan gitu. Sekarang banyak orang yang nganggur, Gojek itu narik dari pagi sampai sore itu baru dapat 30.000 sampai sore gitu ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan tuh Pak. Jadi sekarang kita sifatnya delivery. Bisa nggak obat-obat itu di-pack, kebutuhan orang-orang yang dari rumah seperti apa, diputar gitu. Nanti pakai kayak roti gitu, tapi dia bisa muter kan gitu ya Pak ya. Nanti orang bisa belanja di rumah. Bisa juga lewat digital dan seterusnya. Itu bisa dilakukan Pak. Jadi meningkatkan supply, meningkatkan channel sehingga transaksi itu bisa match. Terima kasih. Berikutnya siapa Mbak Dia? Ya, Pak Hafidin tadi kalau yang tentang apotek tadi Mas Andri. Nah, oh Mas Andri. Ya. Sorry. Maaf Mas Andri ya. Ya. Jadi mungkin diatur juga cash flow-nya ya, untuk kan dia bilang gimana caranya supaya tidak terjebak di zona nyaman kalau Mas Andi tanyakan. Silakan Pak Hafidin, ada pertanyaan? Di unmute Pak, itunya masih mute. Ya, silakan Pak Hafidin. Saya ikut aja dulu, dengerin aja dulu. Baik. Kalau gitu kita ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Nurhalis terkait bisnis yang berhubungan dengan pemerintahan, dana APBD maupun APBN, bagaimana prediksinya? Dikarenakan hampir semua keuangan pemerintahan fokus ke penanganan pandemi COVID-19. Silahkan Mas Wahyu. Iya, ini memang tiarap dulu, Pak. Ya. Jadi kalau misalkan kita bisa mensuplai banyak hal gitu ya, ya kita coba suplai yang terkait sama ini, karena ini artinya peluang kan sekian ratus triliun itu 400 triliunan itu kan sebenarnya pemerintah juga nggak tahu siapa yang akan melakukan. Ini masih berupa komitmen, belum tentu juga jalan. Ini juga masih ada proses terusnya. Kemudian pengadaan itu juga, nah mulai dari sekarang kita sudah mulai tap kira-kira dari 400 itu apa ya. Jadi kita juga perlu kalau kita mau bertahan itu yang nggak bisa kaku dengan bisnis kita aja gitu. Kita harus lihat peluang-peluang yang cepat, yang cash-nya ada gitu ya. Nah ini juga hati-hati juga karena bisnis dengan pemerintah kan juga cash-nya nggak langsung dapat gitu ya. Perlu ada waktu juga, waktu tunggu. Nah apalagi di dalam keadaannya sekarang ini memang lagi chaotic ini, kita juga pejabat yang bertanggung jawab kadang-kadang beda-beda gitu kan. Terus masing-masing punya keputusan antara pusat dan daerah itu juga masih simpang siur. Makanya ini sangat penting buat kita untuk betul-betul tercelup di dalam proses itu, Mbak. Terus kemudian kita betul-betul kalau Bapak Ibu sekalian nggak punya pemahaman tentang pemerintah, jangan coba-coba masuk dulu. Itu artinya investmentnya terlalu tinggi. Kalau memang belum istilahnya Anda nggak satu keluarga gitu ya, itu belum bisa memahami teman-teman di pemerintahan seperti itu keluarga Anda sendiri, mendingan jangan. Karena itu sangat banyak ya tweak yang di situ mungkin ada celah yang mungkin kita nggak ngerti gitu ya, sehingga justru itu kadang-kadang bisa menjebak seakan-akan peluangnya gede padahal ketika masuk ini kita di situ cash-nya susah, bayarnya lama, mungkin seperti itu ya, sehingga kita nggak tahu aksesnya kemana. Tapi kalau kita sudah ada di situ dan kita betul-betul yakin bahwa kita bisa mendapatkan akses di tempat yang sekarang, saya rasa itu
bisa merupakan peluang yang baik. Ya, sebelum pertanyaan terakhir, Ya. tadi ada Bang Satria. Bang Satria, silakan. Bang Satria, silakan mengajukan pertanyaan. Ya, oke. Ya, silakan Bang Satria, pertanyaannya. Itu di unmute, Bang. Coba di mute dulu speakernya. Ya, oke. Oke, ya. Sudah? Sudah, Siap. lanjut. Ya. Silakan pertanyaannya, Bang. Ya. Bang Satria, silakan. Tadi katanya mau mengajukan pertanyaan, silakan. Ya, makasih Mbak Dia. Ya. Ya, Mas Wahyu, saya bertanya itu tentang poin sudah kedengar? Sudah Pak. Ya, itu Mantap, poin mantap. tentang stabilize supply chain. Ya, sementara ini kan semua pada kondisi yang dalam ketidakpastian, termasuk para supplier yang mensuplai barang-barang yang kita gunakan untuk memproduksi. Nah, ini kan juga tidak bisa menjadi sebuah jaminan, bukan dikarenakan dikarenakan lebih banyak dikarenakan kebijakan-kebijakan pemerintah, misalnya tidak membuka seperti Tanah Abang yang ditutup. Bagaimana mencari sumber kain, misalnya seperti itu, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Artinya bagaimana menjaga ini, sementara kondisi ketidakpastian itu kita juga tidak pasti sampai kapan. Kemudian yang kedua, mulai beberapa hari ini beredar kajian-kajian tentang bisnis-bisnis yang akan turun ataupun yang akan mulai tidak diminati di pasca pandemi. Contohnya tour and travel. Itu menjadi urutan yang paling pertama yang di kajian itu yang akan mulai ditinggalkan. Nah, sementara kondisi ketidakpastian ini, apakah kita bisa mengambil sebuah keputusan atau kesimpulan dari kajian-kajian tersebut? Itu Mas Wahyu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Satria atas pertanyaannya ya. Jadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama terkait dengan stabilize supply chain tadi. Betul sekali bahwa begini, di dalam waktu-waktu, jadi kalau saya coba untuk bagi 2, yang pertama kita mesti melihat bahwa ini pada during pandemi sama after pandemi. Kita tadi sudah sepakat bahwa dengan adanya pandemi ini pasti dia akan berakhir. Ya. Jadi tidak akan berlangsung terus-menerus. Nah, pertanyaannya adalah apa yang mesti dilakukan setelah pandeminya. Jadi kalau tadi kita bicara stabilize supply chain, artinya adalah bahwa kita mesti yakinkan bahwa during the pandemic, after the pandemic, kita nggak kehilangan supply chain yang jaringan yang sudah dibangun itu. Nah, tadi kalau misalkan begini, misalkan contoh tadi Tanah Abang, kita nggak bisa mencari bahannya. Kan yang tutup itu pasarnya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya suppliernya itu kan mencari channel juga untuk tetap ke kita. Jadi maksud saya begini, kita tidak bisa berproduksi, mungkin karena nggak ada channelnya. Tapi si channel itu sendiri kan sebenarnya sedang nyari market juga. Masalahnya belum ketemu sama kita. Nah, mungkin cara pertemuannya itu tidak lewat yang biasa. Kalau kita biasanya kita datang ke sana, bertemu dia, langsung diangkut barangnya, mungkin kita perlu kontak, oh harus dijemput di mana, oh perlu di delivery lewat apa. Jadi kontak kita atau stabilize itu artinya bahwa kita perlu tetap menjalin hubungan supaya at any time kita membutuhkan atau kita balik pada operasi yang normal, kita masih tetap punya akses. Kira-kira gitu, Mas Satria. Nah, terus yang kedua, bisnis yang tadi akan turun banyak kajian. Kajian itu banyak sekali, Pak. Jadi yang melakukan kajian, melakukan prediksi, memberikan prediksi itu juga banyak. Nanti Pak Satria juga bisa membuat prediksi sendiri, gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah saya mesti percaya dengan kajian itu? Kajian itu menjadi input saja. Tapi kalau saya ingin mengatakan, siapa sih yang bisa tahu apa yang terjadi dalam 3-4 bulan tahun? Saya bilang nggak ada yang tahu, Pak. Jadi tidak ada yang bisa menentukan bahwa travel itu akan turun gitu. Itu basisnya theoretical iya, tapi yang terjadi belum tentu seperti itu. Kan kita tahu sendiri, masyarakat Indonesia ini kan aneh-aneh ya. Kadang-kadang yang dibilang orang itu
serem, buat kita enggak gitu kan. Jadi sekarang itu seperti pandemik ini. Yang satu kita bicara mengenai disease, yang kedua kita bicara mengenai information. Informasinya itu luar biasa banyak gitu kan Pak, sehingga kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Itu yang memperburuk pandeminya sebenarnya. Nah, jadi tadi saya sepakat dengan Pak Satya, itu bisa dijadikan bahan input, ya, bahan input. Tapi untuk memutuskan itu kita perlu setiap keputusan kita itu perlu analisis yang spesifik, Pak, khusus untuk kita sendiri. Dan itu punya Pak Satya sendiri, bukan punya orang lain. Karena orang lain nggak akan bisa memahami cara berpikir kita itu. Nah, jadi itu sebagai input boleh, tapi lihat juga marketnya, lihat juga terennya, kira-kira kita melakukan prediksi sendiri. Bapak diskusilah dengan banyak teman-teman yang ada di sini, di Eminet ini, atau diskusi dengan melalui email atau melalui media apapun, sehingga Anda punya suatu solusi yang khusus buat Anda. Tadi yang saya sebutkan sebagai chaotic environment, kita hanya bisa punya novel practices. Novel itu artinya cocok buat kita dan hanya kita sendiri. Jadi nggak bisa ditiru sama orang lain karena itu merupakan akumulasi dari dialektika berpikir kita. Kira-kira gitu. Ya, oke. Terima kasih Mas Wahyu. Sama-sama, sukses ya Mas Satya. Iya, terima kasih. Jadi harus secara personal ya Mas ya. Betul, exactly. Sesuai Steven-nya Pak Satya. Ya. Mas Wahyu, ini udah jam 9, tapi masih ada 2 atau 3 pertanyaan lagi nih. Masih saya kebetulan mohon maaf ini habis ini kan kebetulan saya ada hal lain yang harus dikerjakan, Mbak. Ya, jadi saya mohon maaf nggak bisa lebih dari mungkin 1 pertanyaan masih bisa ya. Kalau 1 pertanyaan saya pilih ya, saya pilih yang juga mengcover pertanyaan lainnya. Oke, sebentar. Oh, ini ada yang menarik nih dari Bang Yunan. Menurut Bapak untuk Indonesia, kondisi ini kurang dari 3 bulan atau 3 sampai 6 bulan atau di atas 6 bulan. Nah, kalau sampai dengan di atas 6 bulan, baiknya kami yang pertama tutup bisnis atau beroperasi apa adanya. Kemudian yang kedua, potensi retail minimarket bagaimana. Dan yang ketiga, cadangan kas yang tersisa di luar kebutuhan pokok baiknya dibelikan barang atau stok dagangan, atau konversi ke emas, atau tetap pegang cash. Nah, mungkin ini bisa mewakili pertanyaan lainnya. Silahkan Mas Wahyu, pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Yunan dan Mbak Dia ya. Untuk Indonesia kurang dari 3 bulan, 3 sampai 6 bulan, atau di atas 6 bulan. Kalau saya pribadi, saya tadi mengungkapkan ada skenario saya yang tadi Pak, yang ada 4 kuadran tadi, itu kalau saya mungkin prediksi saya itu antara 3 sampai 6 bulan. Mungkin sekitar sampai dengan Agustus itu masih agak kerasa ya. Tapi enggak di Indonesia itu tidak shocking gitu. Tidak shocking. Dia akan sedikit-sedikit tapi ada terus gitu. Jadi kerasanya itu penurunannya diminishing begitu, tapi tidak. Kalau di luar negeri kan namanya hammer and dance gitu. Jadi pertama dia shocking dulu, kemudian ada masih terasa. Kalau di Indonesia mungkin akan terasa. Karena ini yang sebenarnya diinginkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu inginnya adalah kalau bisa wabahnya tetap jalan, ekonomi biasa aja. Ini pengennya sebenarnya begitu. Jadi akan secepat-cepatnya dikembalikan pada kondisi normal dengan apa yang kita sebut dengan herd immunity tadi. Herd immunity artinya adalah sebanyak mungkin orang kalau bisa misalkan terpapar ya di dalam level yang bisa ditangani oleh rumah sakit ya. Sehingga nanti masyarakat itu akan imun gitu terhadap ini secepatnya balik lagi ke normal gitu. Nah, ini yang akan dilakukan. Jadi mungkin kalau prediksi saya mungkin sekitar 6 bulanan ya. Nah, kalau begitu tutup bisnis atau operasi? Ya kalau tutup bisnis kan kita butuh bisnisnya gitu kan. Jadi mungkin adapt supaya bisnis kita itu tetap masih bisa jalan. Jadi kita hibernate tahan sebaik-baiknya bisnis itu sampai sehingga pada waktu bounce back nanti, Bapak sekalian, itu sudah kita siap untuk bounce back. Jadi gini, ibarat kita itu dikurung, itu di dalam kurungan itu tetap harus push up gitu, sit up gitu kan, rengen itu supaya pada waktu nanti kurungan itu dibuka, Bapak sekalian keluar tuh masih udah fit gitu. Jangan masuk terus kemudian makannya kurang, tidurnya kurang, keluar lemes. Pada waktu orang sudah lari, kita ketinggalan berlari. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi bisnis kita mungkin tetap jalan dengan formatnya sekarang. Karena kalau dalam prediksi saya itu prediksinya itu adalah shifting in behavior-nya itu nggak akan banyak. Jadi ada shifting, tapi itu nggak akan banyak, sehingga masih bisa jalan dengan yang sekarang. Nah, jadi tetap bisnis itu bisa ditahan, tergantung dari ketersediaan nafas Bapak Ibu sekalian, cash flow-nya ada atau enggak. Nah, retail minimarket gimana? Minimarket ini drop juga sekarang. Jadi kalau mau masuk baru, mungkin enggak ya. Kas yang tersisa di luar dibelikan
emas atau tetap dipegang kas? Saya jangan jadikan rujukan ya Pak ya. Jadi maksud saya kalau saya ini saya selalu mengatakan sesuatu decision tapi dengan logikanya. Kalau bagus cocok ambil, kalau enggak jangan. Jadi emas itu bisa dipegang, tapi dia untuk menjadi kan dia kan lebih stabil ya. Itu akan untuk melikuiditasinya itu butuh waktu juga. Nah kita nggak tahu juga apakah betul suatu saat nanti pada waktu kita butuhkan emas itu bisa diuangkan atau tidak, karena keadaan sosial kan kita nggak tahu. Jadi kalau menurut saya kita tetap pegang dalam bentuk cash gitu ya. Tapi kembali lagi mungkin banyak orang bisa punya tekniknya sendiri dalam menyikapi gitu ya. Kalau saya di dalam waktu 3 bulan 4 bulan ini lebih baik kita pegang yang lebih cash, kita jaga aja cash. Terima kasih Mbak Dia. Oke, baik. Terima kasih Mas Wahyu atas sharingnya malam ini. Untuk menutup sesi ini ada closing statement mungkin, Mas Wahyu? Closing statement bisa sih 30 menit ya. Saya pikir closing statement jadi Coach Fahmi. Saya malah belum dengar Coach Fahmi. Saya malah mau belajar dari Coach Fahmi. Bapak sekalian, closing statement saya adalah bahwa begini, kita sekarang berada pada masa sulit, semuanya mengalami. Jadi jangan merasa sendiri. Nah, jadi kita fokus pada bertahan, survive ya di dalam kondisi sulit ini. Tujuannya adalah pada waktu nanti dia bounce back, ya kita siap. Nah, itu. Jadi ada purpose-nya. Jadi Bapak sekalian di rumah itu ada tujuannya. Tujuannya apa? Menyiapkan diri supaya pada waktu nanti bounce back itu kita sudah siap. Nah, apa yang perlu disiap di situ? Yang penting adalah yang pertama tadi bisnisnya harus tetap ada walaupun dengan operasi yang baik. Tadi ada 9 strategi yang tadinya saya sarankan. Kemudian kita sendiri juga mengisi diri dengan konsep knowledge pengetahuan seperti yang sekarang kita jalankan. Saya rasa itu mudah-mudahan nanti semuanya sukses dan kita bisa bertemu lagi dalam keadaan yang normal, bisa cipika-cipiki lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama-tama bersyukur bertemu kembali pada CCG on kamera malam hari ini. Berterima kasih kepada Mbak Dia, Mas Salim yang sudah mengorganize event ini, dan tentu saja terima kasih kepada narasumber yang luar biasa yang sudah memberikan kita perspektif multidimensi sehingga kita siap untuk melanjutkan kehidupan. Saya singkat saja, pertama saya ingin menyampaikan tentang 3 dalil musim semi pasca pandemi. Ini khususnya bagi yang baru mendengarkan saya malam ini. Ada 3 dalil utama. Yang pertama, bahwa pandemi ini pasti berlalu. Pasti berlalu. Tetapi ada 2 opsi. Ada yang menjalani pandemi ini dengan hanya meninggalkan rasa sakit dan luka yang dalam, dan atau seperti yang persis disampaikan Pak Wahyu tadi, kita keluar lebih beringas, kita keluar lebih terengginas. Jadi bukan keluar dalam keadaan lemes, ya, tapi kita keluar lebih terengginas. Kita asumsinya begini, Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, bahwa setelah pandemi ini berakhir, lintasan pergumulan itu yang berjuang untuk bangkit banyak sekali. Nah, maka yang paling kuat yang akan menang. Jadi herd immunity sesungguhnya adalah pasca pandemi. Dalil yang kedua adalah pandemi ini adalah perintah kepada kita untuk berubah. Perintah untuk berubah. Nah, jadi reset, reset, rebooting. Nah, kita harus bermigrasi ke zona yang baru. Kita harus bermigrasi ke new normal.
Nah, kita harus bermigrasi ke tingkat orbital yang lebih tinggi. Nah, maka opsinya juga dua. Siapkah kita hidup dan organisasi kita hidup pasca pandemi? Dalil yang ketiga adalah pandemi membentuk new normal. Maka keseluruhan perangkat organisasi yang kita butuhkan untuk bisa tetap eksis dan sustain pasca pandemi harus kita definisikan sekarang. New normal kita itu definisinya apa, Bapak Ibu? New normal kita itu definisinya apa? Nah, untuk itu diperlukan 3 hal. Ilmu. Ilmu apa kira-kira yang kita butuhkan setelah pandemi ini selesai? Yang kedua, sumber daya. Sumber daya apa yang kita butuhkan setelah pandemi ini selesai? Dan yang ketiga, uang. Cash. Berapa cash, berapa uang, siapa yang akan kita butuhkan agar kita bisa memenangkan peperangan ini. Nah, itu kira-kira dalilnya. 3 dalil sebelum kita bicara yang 3 lagi. Nah, sekarang apa yang perlu kita persiapkan? Ada 3 hal yang harus kita persiapkan hari ini. Yang kita sebut dengan jurus membangun keunggulan bersaing di saat sulit dan dealing with the ever-changing market. Jadi kita harus, pokoknya begini, mau pasar kayak apapun kita harus tetap hidup. Nah, kira-kira seperti itu. Ini besok Mas Iwan yang jelaskan ini. Tunggu syarahnya di Facebook. Nah, nomor 1, prinsip yang harus kita siapkan adalah karena kita beroperasi di zona baru, maka kita harus delivering new value. New value. Mungkin barangnya sama. Tetapi kualitasnya, cara mengkonsumsinya, ukurannya mungkin berbeda. Nah, jadi karena itu tugas kita sekarang adalah creating, communicating, and delivering sustainable value. Untuk siapa? Semua orang. Customer, client, partner, and society at large. Masyarakat pada umumnya. Jadi, delivering new value. Hari ini saya mencatat 100 value baru, pekerjaan yang saya tugaskan kepada tim saya, agar nanti waktu kita keluar dari kurungan, seperti kata Pak Wahyu, kita keluar dalam kondisi lebih terengginas, lebih bergas, ya, dan lebih terasah, gitu kira-kira. Jadi delivering new value. Maka tugas organisasi hari ini adalah untuk mengasah belati kepemimpinan, mengasah belati kepemimpinan, mengasah mutiara kita supaya lebih mengkilap, mengasah produk kita, mengasah orang-orang kita, memaksa mereka untuk berubah. Jadi ini saya mendapatkan momentum untuk lebih bengis dan kejam pada tim saya. Ini saya mendapatkan momentum untuk lebih keras lagi menghajar tim saya. Mereka lebih baik tumbang sekarang daripada nanti mereka nggak bisa bernafas setelah pandemi ini selesai. Yang kedua, yang harus kita persiapkan adalah jurus yang kedua, shifting core competence. Nah, ini dia. Mungkin zona baru nanti, Mbak Dia, zona baru nanti itu membutuhkan penajaman. Bukan hanya penajaman kompetensi, tapi juga pengalihan, migrasi. Seperti yang saya sampaikan di hari kedua. Migrasi kompetensi. Migrasi, ya. Kalau semula jualan, tadi disebut kalau ada loser, ada bisnis-bisnis yang akan kalah, ada bisnis-bisnis yang akan winner, nggak ada masalah. Jadi kalau pendidikan jatuh, ya kita, bagi seorang entrepreneur, kita akan jualan yang lain. Jualan kurma, jualan apa, seperti kata Mas Iwan. Nah, karena itu kita perlu menyiapkan diri untuk shifting core competence. Dari mana itu? Dari existing kompetensi yang mungkin sudah obsolete. Jadi pandemi ini memberi pembenaran bahwa kamu sebenarnya sudah usang sejak kemarin. Nah, itu kira-kira. Saya merasakannya itu.
Jadi kamu itu sebenarnya sudah usang sejak kemarin. Nah, pandemi ini memberi pembenaran. Oh iya ya, gitu kira-kira. Nah, ke stretch possibilities. Nah, saya juga sudah mencatat hari ini 50 possibilities. Saya suruh mengembangkan menjadi 100 peluang-peluang baru bagi bisnis saya. Nah, jadi stretch possibilities. Ini apa maneh ya? Yang unknown selama ini, yang unexplored selama ini, new market, new product. Nah, ini yang sedang saya kembangkan. 50 jenis possibilities yang harus kita siapkan. Dan organisasi kita harus siap untuk itu. Yang ketiga, jurus yang ketiga, yang terakhir adalah sustainable competitive advantage. Intinya gini, mau kayak apapun situasinya, pokoknya kita harus menang, titik. KPI-nya cuma satu, kita harus sukses melewati masa sulit ini. Pokoknya dalam kondisi, aduh, fakta brutalnya apapun, pokoknya nggak mati gitu aja. Jadi pokoknya satu aja syaratnya, ojo sampai kena COVID-19. Pokoknya ojo sampai mati. Wis titik itu. Jadi kita jangan mati. Karena ini, ya, ini terlalu, ya ini bisa menimpa siapa saja. Tetapi intinya kita harus menang. KPI-nya tunggal. Dan kita harus keluar dan tetap hidup, tetap kaya, ya, tetap jalan-jalan, tetap makan-makan, ya, tetap karaokean, tetap seneng-seneng, tetap punya duit. Nah, itu dia. Jadi saya ingin, ya pandemi ini sebenarnya bagi kita harusnya biasa saja. Saya mencoba, seperti kemarin saya sampaikan di hari berikut sebelumnya, powering pose. Jadi jangan lupa itu, para G-Coach harus powering pose. Dadanya harus dibuka, tangannya tetap mengepal, kepalanya harus tetap berpikir bahwa kita harus tetap memenangkan pertarungan ini. Kira-kira begitu, Mbak Diah, terima kasih banyak. Luar biasa. Senang ketemu melihat wajah-wajah Mas Cahyo di Medan, Pak Satria dan sebagainya. Jadi ini saya senang, sukses Mbak Diah. Ya. Oi. Halo anak muda. Halo, Blang. Halo. Oh, luar biasa. Jadi hari ini full 100 orang, senang, besok semoga lebih baik lagi. Intinya saya bahagia dan saya mendoakan setiap malam kawan-kawan kita bisa keluar sebagai pemenang. Pandemi ini menguatkan, bisnis kita harus tetap tangguh. Ya, hanya baja yang bisa menempa besi. Jadilah baja bagi Republik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya saya undang Abi Darwis. Untuk memberikan closing statement. Karena ini takkan selamanya, teman-teman. Silakan Abi Darwis. Sebelum masing-masing pegang mic nih. Abi Darwis, monggo. Assalamualaikum Ya. buat para leader semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikum Ayah, sehat? Sehat sekali, sehat sekali. Ya, tapi Bang. Masya Allah. Mas Bambang, Bang Satria sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah sehat. Baik, baik. Bagaimana insight dari Abi Darwis? Seperti apa yang diperlukan saat ini? Iya, Mbak Dia. Nambahin Mbak ya, nambahin. Sudah terlalu cukup lah. Mas Wahyu dan Ayah sudah terlalu bagus untuk memberikan sebuah kajian malam ini. Mungkin ini sedikit yang bisa saya tambahkan. Kalau kita mau lihat, kembali lagi, lihat borang-borang Blue Ocean Strategic ya. BOS itu sudah jelas bahwa nanti ternyata kita bukan hanya bermain bagaimana kita menekan cost dan menghilangkan cost, termasuk juga bagaimana meningkatkan value dan meng-create
atau menciptakan value. Tapi yang menarik di sini adalah terkait dengan namanya value innovation. Nah, di sini akan semakin kuat bahwa nanti ujung-ujungnya semua orientasinya kepada kekuatan value. Sehingga nanti kalau lihat borang-borang yang ada, maka value innovation itu bisa kita kembangkan lagi dengan 3 pertanyaan yang menjadi wirid dahsyat itu. Jadi value yang sekarang itu adalah apalagi yang lebih bagus, apalagi yang lebih baru, dan apalagi yang selanjutnya akan datang, yang semuanya nanti akan berorientasi kepada kebermanfaatan masyarakat yang lebih banyak. Kalau ini yang dilakukan, maka insya Allah dalam kondisi apapun bisnis kita akan tetap established, ya. Sehingga strategi-strateginya banyak lah, tetapi tetap value ini akan menjadi sebuah kunci, ya. Bahkan menarik sekali, ya, sudah menemukan 100 value yang siap akan didevelop. Dan bahkan sekarang betul-betul menjadi sebuah momentum yang paling bagus untuk menseleksi tim-tim kita. Siapa orang-orang yang opportunis, siapa orang-orang yang hanya mencari menumpang di dalam kapal kita, atau siapa benar-benar orang yang sama-sama berjuang untuk mewujudkan visi kita yang besar ke sana. Sehingga orientasi sekarang bukan hanya sekedar kita dapat create money, dapatkan keuntungan, tapi betul-betul untuk kebermanfaatan. Kalau kita lagi kembalikan ke 9 pilar, betul-betul bisnis itu harus yang human dignity. Kalau betul-betul yang bermanusia, walaupun dalam kondisi loss, tetap kita bisa berbagi, tetap kita bisa beroperasional, tetap kita, bahkan sekarang challenging-nya lebih mengerikan lagi kan ya, walaupun tutup bisnisnya, tapi THR tetap 100%, dan juga termasuk juga gaji juga harus penuh. Nah, bahkan sekarang yang menarik juga di grup-grup yang lain sedang diserukan bahwa sekarang saatnya pebisnis berjuang untuk karyawannya. Luar biasa, ini betul-betul tempaan dan betul-betul ujian leadership yang buat kita para business owner dan para leader untuk bisa betul-betul tough ke depannya. Sehingga ya yang sering saya tulis di awal dulu bahwa betul-betul corona ini adalah cara Allah menghebatkan kita semuanya. Begitu Mbak Dia, begitu Ayah, dan begitu para sahabat semuanya, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan buat kita untuk bisa melewati masa pandemi ini dan kita bisa lompat untuk menjadi pemenangnya. Dan yang paling penting adalah tetap dengan cinta dan tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong bahagia, bahagia mana nih? Coach Dika. Coach bahagia. Bahagia boleh memberikan untuk ngomong-ngomong bahagia, masih ada nggak untuk bisa memberikan tips kebahagiaan di masa ini, di masa sekarang? Karena kan jangan lupa bahagia dan kita tetap di kondisi apapun harus bahagia. Tadi masih ada Coach Swadika? Masih ada di sini? Coach Swadika, where are you? Udah nggak ada ya, Coach Swadika ya? Kayaknya Coach Swadika sudah tidak ada, atau masih ada? Oh, nggak kelihatan. Nanti kalau ada, Coach Swadika boleh ya share tentang bahagia. Baik, dikembalikan lagi ke Eminet. Silakan Mas Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu membahagiakan di setiap momennya, bertatap muka dengan seluruh sahabat alumni G-Coach di hanya kamera, dan tentu selalu membahagiakan, selalu mendapat kucuran ilmu dari gurunda kita, dari Imam El-Fahmi. Terima kasih juga untuk Mas Wahyu, terima kasih juga untuk Abi Darwis, terima kasih juga buat seluruh senior, seluruh sesepuh yang sudah berbagi pengalaman, karena memang Eminet ini organisasi yang besar. Kita punya 3.000 anggota, dan saya selalu takjub dari malam ke malam karena ada sesuatu ilmu yang baru, ada sesuatu knowledge yang baru gitu ya. Jadi termasuk adalah bahwa orang-orang Eminet itu orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang selalu menolak untuk kalah, selalu mampu beradaptasi. Bahkan termasuk ketika kita berbicara CCG, awalnya saya hanya paham itu adalah city to city grounded. Semakin memahami lagi CCG, bahkan berubah menjadi country to country grounded. Dan hari ini CCG di masa pandemi ini berubah menjadi kamera to kamera grounded. Artinya kita selalu menolak kalah, selalu ada jalan. Nah, pun demikian, saya dalam bisnis di tempat saya, yaitu di bidang ekspor impor, saat ini tentu saja general trading pun ini mengalami penurunan.
Tapi ternyata penurunan ini tidak perlu disambut dengan cara pesimis, karena ternyata salah satu klien kami di Jeddah yang kami kirim kecap, walaupun Jeddah saat ini statusnya lockdown, mereka masih optimis dan bahkan satu kontainer kecap kami masih berangkat dan hari ini sudah siap-siap merapat ya, walaupun masih menunggu pelabuhan hari ini dibuka. Dan hari ini pun kami lebih membuka kepada konsultan dan pelatihan untuk ekspor impor ini walaupun hanya berbasis online. Pun demikian juga untuk pajak, kebetulan kami juga ada perusahaan pajak, nah ini juga pemerintah juga memberikan banyak insentif sebetulnya untuk pajak hari ini, karena memang saat ini apabila para pengusaha-pengusaha besar, terutama korporasi, bila tidak diberikan insentif pajak, tentu akan sangat sulit hari ini, apalagi termasuk kita akan menghadapi bulan di mana para business owner akan membayar kos yang cukup besar, yaitu THR. Pun demikian juga dengan dunia teknologi, pembuatan software dan lain sebagainya, rasanya ini saatnya di mana ya memang kita pun memperbaiki sistem. Kalau bahasa Coach Fahmi tadi adalah bumi disucikan kembali, adalah di mana diri kita saat ini memperbaiki diri, memperbaiki keluarga, memperbaiki perusahaan, termasuk memperbaiki organisasi. Nah ini juga termasuk kita berharap Eminet ini pun bisa berkontribusi positif dengan menggunakan jargon Eminet Peduli. Insya Allah kita akan membuat satu kegiatan yang namanya Eminet Peduli untuk pandemi. Karena hari ini berbicara pandemi, angka grafiknya belum mengalami penurunan, jadi masih grafik yang naik, artinya kita perlu effort yang lebih untuk sosialisasi, physical distancing, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah secara kebutuhan alkes juga ini masih sangat kurang, dan juga termasuk kebutuhan tenaga medik maupun ruang rawat inap. Sehingga di sini Eminet insya Allah akan memberikan nanti satu kegiatan yang namanya fundraising, di mana fundraising ini pun kita akan dibagi nanti menjadi dua, yaitu ada yang sifatnya adalah direct donation, di mana kita langsung bagikan langsung, dan yang kedua adalah productive donation. Nah ini yang menarik adalah productive donation. Kita berharap nanti banyak para G-Coach kita, para sesepuh kita, para tokoh-tokoh yang hebat di keanggotaan Grounded kita ini akan ikut turun, karena di productive donation ini, insya Allah Eminet peduli pada krisis ekonomi, di mana kita berharap nanti akan ada program inkubasi, di mana di program inkubasi inilah program-program untuk alumni. Dan nanti mohon juga dideteksi sahabat-sahabat kita yang khawatir mungkin per hari ini sudah mengalami penurunan omset yang luar biasa, atau bahkan jangan-jangan sudah zero revenue. Ini juga sangat kita khawatirkan, andaikan ada keluarga kita sesama Grounded, ini yang sudah sampai ke titik bahkan zero revenue. Ini akan pertama kita bantu, sehingga mohon bantu dukungan untuk kegiatan ini, dan kita sama-sama berkontribusi, insya Allah yakin kita bisa lolos. Izin menambahkan, kalau tadi Pak Wicak menyampaikan ini berbeda dengan 98, yes, it's totally different. Saya meyakini, izinkan saya mengambil semangat positif saja, saya meyakini tahunnya tahun yang berbeda. Minimal tahun 98, waktu itu krisis adalah krisis yang diikuti dengan krisis kepemimpinan. Hari ini terserah kualitas pemerintahan kita seperti apa menilainya, tapi saya menilai pemerintahan hari ini adalah pemerintahan yang legitimate. Artinya pemerintahan pun tidak akan tinggal diam, andaikan terjadi chaos sekalipun, rasanya TNI dan Polri yang sebagai garda terakhir ini masih satu komando. Sehingga mudah-mudahan insya Allah kita doakan pemerintah bisa mengambil langkah yang terbaik, para pemimpin kita bisa mengambil langkah yang terbaik, dan sedikit menyambung materi kemarin dari Kang Aye, yang membuat saya merenung, terkait alam nasroh, lakas sadrok, bahwa bagaimana di surat itu disampaikan bahwa Allah menjanjikan sampai 2 kali, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi saya terus merenung kenapa ini sampai 2 kali, akhirnya alhamdulillah ditemukan jawaban, paling tidak mohon koreksi bila salah, bahwa ternyata reaksi yang pertama seseorang apabila terkena musibah itu adalah kaget, marah, shock, dan lain sebagainya, atau takut mungkin. Nah, sehingga butuh reaksi yang kedua, inna ma'al usri yusra. Sehingga kita sebagai makhluk fitrahnya adalah kaget, takut, dan lain sebagainya, tapi kita juga sebagai makhluk akan diberikan jalan yang kedua, itu bagi siapa yang bisa move on. Maka hari ini kita akan sama-sama berbagi, think globally but act locally. Boleh kita nanti berhitung bagaimana rencana-rencana besar setelah pandemi, tapi hari ini yang kita hadapi pandemi ini adalah kita akan lakukan satu gerakan yang namanya faiza faragta fangsob. Mari kita daftar, mari kita list kegiatan-kegiatan yang penting dan genting dalam hidup kita, lalu amalkan satu ayat ini, faiza faragta fangsob.
Apabila kita sudah selesai satu kegiatan, maka lakukan kegiatan yang lain. Maka niscaya di ujungnya adalah pertolongan Allah. Insya Allah itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Salam grounded and be grounded.